Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Azahra dengan NIM 1211241100094. Saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis iklan yang saya pilih, yaitu saya akan membahas divisi Royco Ayam Kampung edisi 2025. Saya akan membedah dengan memakai teori ilmu komunikasi, yaitu uses and gratification. Nah, teori ini tuh ngajarin kita kalau misalnya audiens itu bukan sekedar penonton pasif, tapi mereka juga aktif banget cari informasi, hiburan, bahkan identitas diri lewat media. Jadi kita akan bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama ini, iklan ini tuh durasinya pendek tapi sekitar 30 detikan, tapi ini tuh benar-benar padat banget dan sangat informatif gitu ya. Nah, di sini juga ada visual ayam goreng yang kriuk banget, terus juga voice overnya tuh bilang, dengan Royco ayam kampung rasa makin gurih mantap. Itu benar-benar membangkitkan pikiran audiens untuk kayak ini bener nih Royco gitu. Jadi dari visual sampai sound efeknya juga semuanya itu dirancang untuk ngasih kesan masakan yang sederhana dan bisa jadi luar biasa kalau misalnya pakai Royco. Dan secara cepat audiens juga langsung tahu nih ini tuh bukan penyedap biasa gitu. Nah, selanjutnya aku juga pakai teori use and gratification untuk melihatnya, dan teori ini tuh diungkapkan oleh Blumler dan Katz. Nah, intinya itu orang itu mengonsumsi media buat memenuhi kebutuhan tertentu, dan yang menjadi kebutuhannya itu sebenarnya ada 4 kebutuhan utama. Yang pertama itu informasi, kedua hiburan, terus ada personal identity, dan integrasi dan interaksi sosial juga. Dan iklan ini tuh sebenarnya bisa menjawab keempatnya. Nah, gimana sih cara melihatnya? Oke, kita akan lanjut ya. Ada analisis kebutuhan informasi. Nah, iklan Royco ini tuh ngasih tahu secara eksplisit nih bahwa produknya itu terbuat dari ayam kampung asli. Itu bukan sekedar gimmick ya, tapi emang bentuk penyampaian value proposition. Jadi benar-benar si ayam kampung aslinya tuh di situ gitu, karena itu tuh sebuah brandingan untuk melihat nih yang dicontohnya juga ayam kampung gitu ya. Wah, bakalan lebih gimana, bakalan rasanya lebih enak lah dan sebagainya. Nah, terus ini tuh penting banget. Kenapa? Karena ini tuh bisa aja buat menginfluence ibu-ibu rumah tangga ya, dan anak kos, terus atau siapapun yang emang pengen masak dengan bahan berkualitas. Jadi memang audiens itu nggak cuma nonton tapi juga dapat insight baru. Oh, Royco ini beda ya, bahannya premium gitulah istilahnya. Oke, selanjutnya ini ada analisis kebutuhan hiburan. Nah, kedua ada kebutuhan hiburan itu gimana sih penjelasannya. Maksudnya tuh gini, visual ayam gorengnya tuh ini banget ya, kayak kriuk banget, terus kayak satisfying banget gitu. Dan pas bagian suara yang krek gitu, nah itu tuh kita tuh seolah bisa ngerasain teksturnya gitu, dan ini bikin penonton tuh betah dan ikut larut juga. Nah, jadi walaupun tujuannya jualan, tapi kita juga dapat kayak sebuah visual dan auditori yang menyentuh banget dan menginfluence kita semua. Bahkan kadang nontonnya tuh berkali-kali dan bikin nagih kan, bener gak sih? Nah, oke, selanjutnya ini ada identitas sosial. Nah, uh, seperti yang kita tahu, kalau misalkan kebutuhan personal identity ini tuh sangat penting ya, dan Royco secara tidak langsung bilang, kamu yang peduli masakan rumahan yang enak dan bergizi, ini buat kamu. Jadi produk ini tuh jadi simbol dari identitas konsumen yang care sama rasa, tradisi, dan kualitas. Dan keempat, ada integrasi sosial. Jadi iklan ini tuh mungkin aja nggak secara eksplisit nampilin keluarga, tapi kayak nuansa tuh masak untuk yang tersayang gitu. Dan ini tuh menghubungkan penonton dengan pengalaman kolektif mereka masak dan makan bareng orang terdekat. Kalau misalnya kita rangkum nih ya, elemen-elemen iklan Royco ini tuh ngasih pemenuhan di berbagai sisi. Yang pertama, informasinya itu tuh kan ada bahan berkualitas karena pakai ayam kampung asli. Terus hiburannya itu ada visual sama sound effect yang satisfying banget ya, kayak tadi kriuk dari si tepung gitu ya. Dan identitasnya itu cocok buat cinta yang tradisi dan rasa, yang memang Royco ini tuh sangat-sangat bisa menginfluence ya orang-orang gitu.
Dan sosialnya nih ada masakannya itu bentuk cinta dan kehangatan keluarga. Jadi ini tuh bukan iklan yang receh, tapi ini tuh bentuk komunikasi yang dirancang supaya penonton bisa relate dan benar-benar terinfluence gitu. Nah, kesimpulannya iklan ini sukses menurut saya karena tahu audiensinya siapa, terus dan apa yang mereka butuhkan. Terus Royco juga nggak cuma jual produk, tapi masih pengalaman berharga dan representasi sosial ya. Jadi sebetulnya benar-benar kayak kita juga harus tahu kalau misalkan kita bikin konten atau iklan ini tuh harus menerapkan si iklan dari Royco ini. Jadi apa sih sebenarnya audiens yang kamu pengenin apa, terus targetnya kemana, terus bisa nggak ya iklan ini tuh jadi hiburan, jadi representasi, dan jadi sumber informasi. Seperti itu. Terima kasih.